Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah senang sekali Al-Faqih Rizal Kaf bisa menemani ikhwan akhwat bersama Mas Atep dan Yusuf Subangkit juga di meja operator, dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa luar biasa dari kota Jakarta. Masya Allah, ulama Kiai muda, Masya Allah. Masih muda apa enggak kan? Kiai muda asal Betawi yang sama-sama kita gemari, Kiai Dr. Levi Ahmad Levi Fakhrul Afifi. Masya Allah, sehat Kiai? Alhamdulillah Habib. Masya Allah. Dari mana aja hari ini keliling-keliling? Pagi tadi ada undangan di Tebet juga. Habis itu ke Menteng Dalam, baru kemari. Masya Allah, sibuk banget kayaknya. Alhamdulillah. Sehari bisa ngajar berapa Tebet? Paling banyak deh. Rekor. Ya sekitar 10 pernah? Enggak sampai. 6. Ya sekitar 5-an lah. 5-6 gitulah gitu. Capek kayaknya sekeliling. Sekaligus sama yang di kampus gitu ya. Oh. Kan Al-Faqih juga ngajar di kampus juga. Kampus mana? Di Tazkiyah Sentul. Tazkiyah ya? Masya Allah. Iya. Tazkiyah itu Sentul yang dekat Kiai Arifin Ilham ya? Betul. Masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Kiai kan doktor. Doktor itu bidang apa Kiai? Al-Faqih di bidang hadis. Hadis ya? Ilmu hadis. Betul. Ajib. Kalau dokter tuh S3 ya? Di mana Kiai lulusannya? Di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi kalau di situ di Universiti Kebangsaan Malaysia ada satu fakultas atau fakulti ya di sana sebutnya, Fakulti Pengajian Islam atau Dirosah Islamiyah. Di bawahnya itu banyak, ada beberapa jurusan ya. Atau kalau saya disebut jabatan. Ada Usuluddin, ada Al-Quran Sunnah, ada dakwah, ada syariah. Al-Faqih di Usuluddinnya. Tapi pengkhususannya di hadis ya. Ilmu hadis ya. Gitu Habib. Kenapa urgensinya apa sih kita belajar hadis tuh? Dalam hal kita belajarnya sampai betul-betul terfokus di bidang doktoral itu, yang didalamin apa? Begini, pertama Anda mau cerita dulu apa yang menjadi latar belakang ya. Al-Faqih lebih minat atau lebih tertarik mendalami hadis. Pertama, waktu itu Al-Faqih minta pendapat sama paman ya, Kiai Nasir Zain. Kiai Nasir Zain. Beliau kan masih paman ya? Paman saya juga. Jadi waktu saya S1 kan. Iya. Di Usuluddin Tafsir Hadis UIN Jakarta waktu itu. Masih agak bingung antara ke tafsir atau ke hadis. Kemudian beliau kasih pandangan lebih baik, lebih manfaat ke hadis. Alasannya kata beliau, banyak orang yang mendalami tafsir tapi jarang yang mendalami hadis. Iya, betul. Kan memang kenyataannya begitu ya, Bib. Sekarang ini di Jakarta saja orang yang dianggap pakar dalam bidang hadis itu sudah sangat kurang sekali. Sedikit ya? Sedikit sekali. Padahal penting ya, maksudnya dalam artian kita penting untuk mengetahui gimana keaslian dalam sebuah hadis ya. Betul. Ya, yang terakhir meninggal kan Dr. Lutfi Fatullah. Ya. Kemudian sebelum itu ada Dr. Ali Mustafa Ya'qub. Itu adalah orang-orang yang sangat... Yang baru meninggal kemarin ya? Kalau Dr. Lutfi, beliau meninggal waktu COVID 2021. Kiai Ali? Sebelum itu, artinya sebelum COVID lah. Mereka itu boleh dibilang pendekar ya dalam bidang hadis di Jakarta khususnya. Nah, memang apalagi pada zaman sekarang ini ya, semua informasi sangat bebas beredar. Betul. Itu yang kadang-kadang disiplin ilmu hadis itu sangat diperlukan. Buat sebagai rujukan ya? Sebagai rujukan. Artinya biar orang nggak gampang ketipu sama, ibaratnya kalau orang dulu bikin hadis buat ngejual dagangan. Kan itu pernah Al-Bazinjan, dawaun likulli terong. Kata terong.
obat Obat dari segala penyakit. apalagi sekarang ya. Dulu Betul. aja memang orang bagaimana informasi dulu tuh terbatas, tapi ilmu hadis kalau nggak betul-betul dijaga beresiko tersebar yang palsu. Apalagi sekarang Betul, betul orang bisa Habib. berbicara ya. Al-Fakir merasakan sendiri ya, artinya disiplin ilmu hadis yang kita dalami itu akhirnya membentuk self filter gitu ya. Oke, Kita bisa bedain. membedakan kira-kira apa semua yang kita dengar itu harus kita sampaikan lagi atau tidak. Banyak teman-teman yang sama-sama dakwah, ketika dapat sesuatu yang dianggap menarik, kemudian mereka langsung sebar ataupun mereka sampaikan tanpa ada proses filter. Nah itu bahaya. Tapi dalam ilmu hadis itu kan ada diajar bagaimana kita memfilter, menseleksi, ada nakdul ruwat ya kan, mengkritisi perawi, mengkritisi sanad dan sebagainya. Akhirnya kita jadi terbawa-bawa karakter itu dalam keseharian. Ketika ada berita ataupun kiriman, postingan, ini kayaknya nggak wajar ini. Akhirnya kita akan coba recheck lagi. Dan banyak ternyata hadis-hadis yang beredar di media sosial ataupun di WhatsApp dan sebagainya itu yang boleh dikatakan nggak bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya ataupun otoritasnya gitu. Iya. Dan itu bahaya menggiring opini masyarakat ya. Betul. Kita pernah dengar hadis mutawatir, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas nama Nabi, maka persiapkan dirinya di api neraka ya. Gimana bahayanya kita kalau nyebarin hadis, kita nggak tahu itu asli apa palsu. Nggak taunya itu ya palsu. Kalau sirah berarti gimana kayak? Kalau sirah kan berasal dari riwayat-riwayat palsu ya. Iya, jadi ada penekanan di situ dalam hadis tersebut, man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Sengaja ya. Dengan sifat sengaja. Nah itu yang menjadi penekanannya. Tapi kalau orang yang nggak tahu, mungkin nggak akan seperti itu ancamannya. Cuman mereka juga bersalah ketika mereka tidak teliti mencari tahu begitu. Nah, bagaimana dengan sirah? Memang ada sedikit perbedaan dalam penggunaan hadis ya dalam berbagai bidang. Untuk akidah itu para ulama sepakat hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil dan pegangan itu akidah adalah hadis yang sahih, paling kurang yang hasan. Dhaif tidak diterima. Untuk urusan ibadah atau fikih, maka itu juga sama. Hadisnya mesti sahih ataupun paling tidak hasan. Perdagangan ya. Sama seperti itu juga. Ya, kalau untuk fadilat amal itu agak longgar. Dhaif pun dhaif pun masih bisa. Dengan syarat tidak terlalu dhaif dan tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya. Atau tidak bertentangan dengan Al-Quran ya? Dengan Al-Quran, betul. Nah, adapun sirah masuk dalam kategori itu. Ya, kisah, sirah, maghazi dan sebagainya. Itu nggak seketat dalam bab akidah ataupun fikih. Artinya yang dhaif saja itu masih bisa dipakai. Tapi kadang-kadang orang membicarakan sirah, di situ ada unsur akidahnya, Kiai. Maksudnya unsur kepercayaannya ada di situ kadang-kadang. Takutnya kita juga itu tadi benar Kiai ya. Ya mempelajari ilmu hadis supaya bisa memverifikasi yang mana riwayat yang benar dan yang mana riwayat yang bukan dari bagian Nabi Muhammad SAW begitu. Betul. Jadi nggak gampang ketipu sama hoax. Tuh, makanya kalau cari mantu anak hadis. Masya Allah. Tapi menurut Kiai, kalau masyarakat umum untuk mempelajari secara mendalam kan itu barangkali bisa dikatakan mereka nggak punya waktu lah, nggak punya kesempatan, lebih halusnya ya, nggak punya kesempatan untuk hal itu. Setidaknya ilmu apa daripada ilmu hadis yang perlu kita tanamkan masyarakat awam, ibaratnya bare minimum. Bare minimum itu minimalnya kita mempelajari ilmu hadis supaya kita nggak gampang ketipu tadi. Ulama kita dalam bidang hadis sebetulnya sudah banyak berjasa memilihkan hadis-hadis yang kita bisa gunakan. Maka yang lebih aman sebetulnya untuk kita belajar hadis, pakai kitab-kitab itu.
Kitab-kitab sahih itu ya. kitab ya yang bisa digunakan sebagai rujukan. Contoh lah yang paling banyak dipakai itu adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu artinya itu kitab insya Allah aman. Ya artinya kitab yang sudah melalui proses verifikasi yang panjang, kita tinggal pakai itu enak. Kemudian ada kitab lagi yang namanya Riyadhus Shalihin. Nah itu sudah merupakan kitab yang mujma' alaih, artinya disepakati, nggak ada yang kontradiksi di dalam penerimaan itu, artinya diterima oleh orang ramai. Nah yang perlu dikhawatirkan adalah kitab-kitab yang beredar di masyarakat yang banyaknya itu mengandungi kisah-kisah yang ajaib-ajaib. Nah, itu yang harus dikurangi. Sebab orang-orang kita ini biasanya lebih suka mendengar kisah-kisah yang ajaib-ajaib. Emang kebawaan kebudayaan kali ya. Mungkin gitu biasa juga. dulu kita dengar kisah apa pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Kebawaan kali ya. Kebawa mungkin ya. Jadi kita itu lebih gemar kepada hal-hal itu, padahal kita nggak tahu. Ya, contoh ya, kitab yang yang sering dijadikan sebagai bahan rujukan para penceramah, ya atau khotib-khotib. Di antaranya itu Durratun Nasihin. Durratun Nasihin. Itu banyak hadis dhaif di situ. Iya, ada, bukan hanya dhaif, yang palsu juga banyak. Di situ. Iya. Jadi berhati-hati ketika membaca ataupun merujuk cerita-cerita ya, karena kalau sampai itu cerita nggak nyambung kepada Rasulullah, takutnya dalam hadis yang kita sampaikan itu kita termasuk orang yang berdosa atas nama Rasulullah kan. Yeah. Nah kemudian langkah berikutnya, pastikan berguru dengan guru-guru yang memang mereka punya sanad keilmuan, yang jelas belajarnya kepada siapa. Betul. Itu bagi orang awam itu yang bisa jadikan pegangan. Contohnya bisa kan belajar dengan Habib Umar bin Hafid, yang beliau juga sangat selektif lah dalam pemilihan buku-buku dan kitab-kitab. Itu salah satu cara mudah ya untuk kita mendalami sedikit demi sedikit tentang ilmu hadis. Dan memang boleh dikatakan ilmu hadis di masyarakat kita kurang familiar, Habib. Iya betul. Jarang sekali diajar tentang ilmu hadis karena memang dianggapan masyarakat ilmu hadis itu adalah ilmu yang statis, ilmu yang nggak berkembang, gitu-gitu aja udah. Definisi sahih dari dulu sampai sekarang itu aja udah, nggak ada yang berubah. Definisi hadis dhaif pun nggak berubah. Nggak dinamis ya? Nggak dinamis. Tapi sebetulnya memang itu nggak berubah, cuma pengaplikasian bagaimana kita mengkritisi sesuatu riwayat itu bisa relevan sampai hari ini, apalagi hari ini kan. Betul, apalagi sekarang fitnahnya jauh lebih banyak, serangannya jauh lebih banyak. Arus informasi ini emang menurut kita gimana sih? Arus informasi, maksudnya arus informasi itu gini, kita dalam sehari bisa mendapatkan informasi luar biasa banyak. Betul. Dari handphone kita. Bahkan ada penelitian Kiai, satu hari kita menerima informasi jauh lebih banyak dibandingkan orang dulu dalam 100 tahun. Betul. Itu gimana Kiai melihatnya? Iya, memang ada satu hadis Nabi, ya. Ini merupakan asyratus sa'ah ya. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah tersebarnya pena. Nabi nggak jelasin kan apa namanya pena itu maksudnya apa. Ada salah satu pemaknaan hadis tersebut, pena di situ adalah banyaknya tulisan yang beredar. Ya kan? Banyaknya informasi yang beredar. Dan hari ini kita sudah merasakan itu. Informasi yang masuk ke handphone kita, bayangkannya kalau handphone kita isinya 10 grup saja, itu luar biasa banyaknya. Betul. Dan Al-Fakir sendiri merasakan sangat kasihan ya kepada umat ketika mereka dijejeli informasi yang nggak bertanggung jawab. Banyak orang-orang kita yang semangat keislamannya tinggi, cuma nggak punya filter untuk memilih dan memilah
berita yang Informasi, masuk itu. betul. Akhirnya ketika mereka dapat bagus, oh share lagi. Sekarang mah cocok-cocokan, bukan bener apa salah. Ini cocok nih kayaknya sama aneh. Benar, terus barin. Padahal belum tentu benar ya. Iya. Iya. Jadi itu keadaan yang ya Al-Fakir sendiri sebagai orang yang gimana ya, punya rasa tanggung jawab lah terhadap menjaga hadis itu. Kalau ada kebetulan di grup ada orang yang kirim riwayat yang nggak betul gitu ya, langsung saya klarifikasi begitu. Dan ketika dijelaskan, ya alhamdulillah sih menerima gitu ya. Tapi kan nggak semua orang punya kemampuan untuk itu. Betul. Gitu ya. Nggak semua orang kenal sama dokter lah. Betul. Kadang-kadang ada yang dijelasin, kemudian respon malah kurang bagus. Ada juga yang begitu. Tapi paling tidak nggak terima. Ya kita klarifikasi yang kita mampu aja lah gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Kiai mulai belajar mulai ta'lim itu dari umur berapa, Kiai? Kalau ta'lim sejujurnya Ana lupa. Dari kecil banget berarti? Enggak. Jadi Ana belajar ke Malaysia itu sejak tahun 2008. S2 ya. S2 di Malaysia sejak tahun 2008. Waktu itu sih nggak ada niat ngajar, nggak ada niat apa. Niatnya belajar aja. S1-nya di UIN Jakarta. UIN Jakarta sih. Ilmu hadis juga? Iya. Nah, kalau nggak salah tahun 2012 atau 2013 gitu, ada satu surau ya, surau atau musola lah kalau di sini. Betul. Tapi nggak juga sih, kalau musola kan kecil ya. Kecil, dia besar. Surau itu lebih besar, tapi nggak bikin Jumat gitu ya. Jadi ada surau yang minta, Ustaz, bisa nggak ngajar di sini? Sebelumnya saya nggak pernah ngajar, Habib. Di Malaysia? Di Malaysia. Boleh nggak ngajar di sini? Waduh, saya nggak pernah ngajar. Belum pernah ngajar sebelum ini. Nggak apa-apa, Ustaz. Jadi mereka mungkin sudah biasa dengan kita gitu. Rasa cocok kali ya. Akhirnya dia minta ngajar tuh pertama kali di surau itu, namanya surau Ar-Rahman. Akhirnya yaudah kita bersedia deh. Apa yang kita bisa aja kita sampein. Dari itu tahun 2012 ya. Kayaknya 2012 atau 2013. Setelah itu ada beberapa surau yang lain yang nggak jauh gitu ya. Minta juga untuk Al-Fakir ngajar di situ. Terus sampai 2019 COVID tuh kan. COVID kemudian lockdown di sana. Sebelum lockdown Al-Fakir pulang kemari. Niatnya cuma sementara aja gitu ya, karena saya pikir COVID ini cuma sebentar, habis itu nanti pulang lagi ke Malaysia. Ternyata COVID-nya lama, 2 tahunan nggak pulang-pulang ke Malaysia, akhirnya tinggal di Jakarta. Nah, mungkin itu hikmahnya juga, karena COVID akhirnya jadi berdakwahnya di sini, Habib, di Jakarta, jadinya udah nggak kesana lagi. Jadi keliling-keliling. Bedanya apa dakwah sini sama dakwah sana, Kiai? Lebih kurang sama, karakternya juga hampir sama, gitu ya? Kulturnya hampir sama. Cuman ada sedikit beda. Yang sedikit beda adalah orang Indonesia itu lebih lebih takzim, lebih ikram kepada ahli ilmu itu lebih lah dibanding di sana ya. Walaupun nggak semuanya yang di sana seperti itu, ada beberapa yang sama seperti kita. Tapi secara umum orang kita ini lebih baik dalam hal menghormati ulama adab gitu ya. Ya. Itu kelebihan kita, Habib. Masya Allah. Keramahan itu. Mungkin itu yang bikin kita dijaga sama Allah mungkin ya. Iya kayaknya begitu. Di tengah kerusakan Indonesia, Allah masih rahmat banget sama warga Indonesia. Iya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ikhwan akhwat, jangan kemana-mana. Insyaallah kami akan kembali sesaat lagi. Ikhwan
akhwat, kembali lagi bersama Al-Fagir Salkaf di acara Sahur Bersama Tokoh bersama Dr. Levi, Masya Allah. Ini akhwat boleh nih, kalau buka YouTube, ketik Dr. Ahmad Levi. Banyak banget ilmunya, Masya Allah. Udah banyak ilmunya, ganteng, enak dipandang, Masya Allah. Bahas Kalah hadis. ganteng. Masya Allah. Dr. Levi, saran dong buat ikhwan akhwat di bulan Ramadan nih, apa yang harus dilakukan supaya kita maksimal dapat keberkahan di bulan Ramadan? Ya, seseorang itu bisa menghargai sesuatu kalau dia tahu nilainya. Kalau nggak tahu nilainya, ya nggak biasa aja. Oke. Duit, kertas, dengan kertas kan sama-sama kertas gitu ya. Iya. Cuman kenapa orang demen duit? Karena ada nilainya. Ya. Begitu juga dengan Ramadan. Orang yang bisa maksimal ibadah di Ramadan adalah orang yang tahu tentang kemuliaan Ramadan. Maka yang paling utama itu ya nambahin ilmu dulu. Bagaimana salafus saleh menghidupkan Ramadan, apa yang terkandung dalam Ramadan, maqasid apa yang Allah kehendaki dari ibadah Ramadan itu harus dicari. Ya zaman sekarang kan gampang sekali. Nggak perlu kita buka-buka kitab barangkali ya. Kita buka YouTube saja, itu sudah keluar banyak ceramah-ceramah dari asatidzah yang bisa menambahkan ilmu secara instan lah ya. Itu sebagai pencetus saja, tapi setelahnya itu harus ngaji juga sih sebetulnya. Ya, banyak perkara-perkara yang harus diketahui tentang Ramadan kalau kita ingin maksimal. Ya, di antaranya ada beberapa tulisan yang ini nggak apa ya, agak serius ya. Ya nggak apa-apa dong. Kang Atep aja tadi bilang jangan serius-serius. Iya. Jadi ada beberapa tulisan tentang maqasid shaum ya, maqasid ya. Maqasid itu artinya tujuan. Tujuan. Jadi orang kalau tahu tujuan, artinya dia akan betul-betul ya ngejaga supaya tetap on track ya. Iya. Oke. Izin, ini anak bersila karena dingin banget ini. Iya bener. Aneh juga nahan juga nih. Nggak apa-apa, bersila aja kayak nggak apa-apa. Boleh, halal thayyib. Jadi di antara maqasid shaum ataupun tujuan puasa itu adalah at-ta'abbudu lillah wa taqarrubu ilaih. Artinya penghambaan diri kita kepada Allah dan pendekatan diri kita kepadanya. Ini tujuan pertama. Nah, ini luar biasa sebetulnya. Kalau orang sadar bahwa ketika dia puasa, dia sedang menghambakan diri kepada Allah, dan ketika orang menghambakan diri kepada Allah, Allah sangat mencintai orang itu, pasti dia akan berusaha mencari kesempatan agar bisa dicintai Allah. Karena kalau kita perhatikan juga dalam ayat-ayat Quran, contohlah dalam ayat yang menceritakan tentang Isra Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad tidak disebut namanya dalam ayat itu ya, tapi gelar dengan title penghambaan, ya kan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, Allah tidak sebut nama Nabi, Allah tidak sebut gelar kenabiannya, gelar kerasulannya, tapi pangkat kehambaannya. Artinya, ketika seseorang sudah dianggap hamba Allah, maka dia sangat dicintai atau sedang dicintai oleh Allah. Dan orang yang berpuasa itu betul-betul dicintai. Buktinya apa? Ada sebuah hadis qudsi yang Allah sabdakan, Nabi SAW Allah firmankan dan Nabi Muhammad SAW sabdakan, la khulufu famis sha'im atyabu indallah min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Padahal bau banget. Padahal kan bau banget ya. Apalagi yang perutnya kotor gitu ya. Yang asam lambung kan lebih bau lagi. Itu baunya luar biasa. Secara manusiawi nggak ada yang suka bau mulut orang yang berpuasa, busuk. Tapi bagi Allah wangi. Kenapa bisa jadi wangi? Karena Allah sedang mencintainya. Ya, jadi kalau
orang yang sedang mencinta sesuatu semuanya bagus aja. Oke. Kan begitu ya. Pokoknya nggak ada jelek-jeleknya dah kalau orang sudah dicintai ataupun dia sedang mencintai sesuatu. Nah, ketika orang itu berpuasa, Allah sedang mencintainya. Sehingga yang paling buruk pada dirinya ataupun paling busuk daripada dirinya itu Allah masih anggap terbaik. Ya. Nah, itu Allah mencintai orang yang berpuasa karena dirinya sedang dalam proses menghambakan diri kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika orang puasa, dia menahan sesuatu yang sebetulnya berat untuk ditahan. Karena itu dorongan atau keinginan yang terbesar dalam diri manusia. Mau makan, mau minum, hubungan seksual dan sebagainya itu sesuatu yang sangat kuat dalam diri kita. Tapi kita mampu lawan itu semua, kita tahan karena Allah. Makanya Allah sangat mencintai orang yang sedang berpuasa. Dan di antara bukti Allah mencintai hamba yang sedang berpuasa, doa-doanya itu menjadi mustajab. Ya kan? Orang kalau lagi demen, lagi sayang, pokoknya dia minta, dikasih dah. Kan begitu ya? Iya juga ya. Jadi puasa kesempatan dapetin cintanya Allah. Betul. Begitu Allah udah cinta, kita mau minta apa aja pasti kasih ya. Betul. Pun nggak dikasih berarti Allah tahu itu nggak baik buat kita gitu ya. Belum pas lah. Gitu. Belum pas buat kita. Iya juga. Iya. Dan saat-saat yang paling berat ketika orang puasa kan saat waktu mau buka puasa ya, Karena kan itu kan durasinya kan panjang, 12 jam kira-kira. Ketika orang pada tahap yang paling lapar, itulah saat yang paling dicintai Allah. Makanya doa orang mau buka puasa kan mustajab tuh kan? Iya. Nah, itu bukti bahwa Allah mencintai orang yang sedang berpuasa karena dirinya sedang menunjukkan bahwa dia adalah hamba Allah. Dia sanggup tinggalkan keinginan terbesarnya demi mencari ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu luar biasa. Masya Allah. Nah, jadi kalau orang tahu hakikat itu, jadi kita mau cari kita siapa lagi sih? Kita manusia kan kadang-kadang bisa berubah cepat ya. Betul. Hari ini kita cinta, mungkin besok dia udah nggak cinta lagi. Hari ini dia ngomong cinta, besok ngomong cinta ke orang lain. Betul. Aduh. Jadi kita cinta kepada manusia itu lebih cepat dikecewakan. Jadi kalau udah cinta Allah, udah nggak butuh cinta apa-apa lagi ya. Yeah. Berarti ngerasain juga bulan Ramadan di Malaysia ya? Iya. Kayak gimana beberapa tuh Ramadan di Malaysia? Ya secara umum sama, Bib. Ramadan di Malaysia itu saya sama kayak di sini lah. Oh gitu. Hatta Taraweh-tarawehnya? Sama. Cuman kalau di Malaysia itu sudah banyak masjid yang meringkaskan taraweh. Jadi 11. Gitu ya. Ya. Kita masih 23 ya. Kita masih banyak yang 23 ya kan. 23 mau 11 mau keluar malu dikit. Karena mungkin karakter masyarakatnya beda sedikit ya. Karena Malaysia itu hampir rata-rata suami istri bekerja. Iya. Jadi mungkin mereka sudah penat gitu kan, capek ya. Kadang-kadang mereka itu pulang ke rumah nggak sempat masak, nggak sempat nyiapin buat makan malam. Mereka makan tuh di kedai Thailand gitu ya, makan di luar gitu. Itu sering mereka lakukan karena nggak ada waktu untuk masak dan sebagainya. Langsung ke taraweh ke masjid ya. Iya. Untuk sholat aja udah luar biasa buat mereka. Nah iya, artinya mungkin karena itu ya, karena capek penat itu bekerja, akhirnya ya tarawehnya diringkas. Iya. Alhamdulillah. Ya, masih bagus lah daripada nggak taraweh. Kita dulu ingat kayak di Tarim tuh tarawehnya orang saking ambisinya ya bisa sampai 100 rakaat. Masya Allah. 80 rakaat. Masya Allah. 20 rakaat itu udah minimal, udah paling cemen tuh 23 rakaat. Iya. Jadi di sana taraweh tuh gantian kayak. Misalnya jam 8 di Habib Umar, jam 9 jam setengah 10 di Masjid Ba'alwi, sampai jam 11 pindah lagi ke Masjid Al-Muhdar, sampai jam 1 terakhir di Masjid Jami, sampai Masjid Jami itu dulu masih ada Habib Ali masyhur, kakaknya Habib Umar, sampai setengah 3 menjelang, setengah 2 lah menjelang sahur. Iya. Itu nikmat banget. Tapi siangnya mati. Maksudnya manusia tidur semua. Sampai zuhur baru bangun lagi. Baru buka lagi asar.
Oh gitu. Toko berbuka asa. Insya Allah di sana. Udah cerai lah sama dunia lah, boro-boro. Ada orang ditanya, ente kenapa nggak dagang puasa? Mumpung puasa nih ente bisa dapat untung banyak. Orang lagi banyak duitnya, kenapa ente nggak dagang puasa? Ngapain anda dagang? Kalau aneh, ngapain anak kerja 11 bulan? Kalau bulan Ramadan anak harus kerja lagi. Itu dia. Buat apa anak kerja 11 bulan? Kalau bulan Ramadan gak bisa anak spesialkan buat Al-Quran kali dia. Masya Allah. Anjing juga Masya Allah. Kayak pernah ke tadi Itu belum pernah Habib. Insya Allah ya, ada pengen juga, keinginan kesana juga. Karena kalau dengar cerita-cerita teman-teman guru-guru yang belajar di sana, kayaknya nikmat banget ibadah di sana. Nikmat. Udah kayaknya udah nggak berharga banget dunia kayaknya. Iya. Tapi kalau dari segi dunia memang tersiksa banget. Kayak bayangin internet tuh 300 Mbps itu udah paling mewah. Kalau kita mau telepon Indonesia harus jam 3 subuh mungkin baru bisa. Bisa. Borong-borong mau update tapi segala macam nggak bisa udah. Bisa ya. Nggak ada harapan main internet. Pertama, yang kedua mati lampu. Oh gitu. Musim panas mati lampu sehari 2 kali. Panas Beb ya. Kalau lagi pas musim panas mati lampu. Wah, bukan lagi. Bukan lagi itu benar-benar. Jalan kita kadang-kadang syal itu apa imamah ditaruh air jalan kering sampai kering. Masya Allah. Syal kalau tapi seru. Tapi kita nggak mau pulang lah kalau udah dari sana. Kecuali butuh duit. Butuh duit keluar. Ya Allah, alhamdulillah kulli hal. Kayak berarti kecilnya di mana? Betawi. Iya di Jakarta. Kecil di Jakarta. Ya alhamdulillah pernah belajar di Madrasah At-Thaqafah Al-Islamiyah. Habib Abdurrahman Ahmad Assegaf. Iya. Kiduri. Ya. Sayyidul Walid ya? Sayyidul Walid. Jadi sempat mengalami lah berinteraksi dengan beliau walaupun waktu itu beliau sudah sangat sepuh ya. Tapi beberapa kali sempat bertemu langsung dan mendapatkan beberapa nasihat secara langsung. Itu ya Al-Fakir rasa satu nikmat besar ya, bisa sezaman dengan beliau juga. Masya Allah, belum meninggal yang jalan. Yang sampai tol itu bisa masukin motor. Iya orang yang saking ramainya ziarah. Saking ramai yang ikut ziarah, yang ikut nganterin itu sampai semua masuk ke dalam tol. Cuma waktu beliau itu wafat, tol itu jadi bebas buat pemotor. Tolnya tol Jakarta Inner Ring Road ya? Iya dari situ sampai di Makassar. Sampai ke Bogor. Dekat Empang, sebelahnya itu Cilongok. Masya Allah tuh Sayyidul Walid. Iya. Ketemu ya langsung. Talaki sama beliau. Ya sempat beberapa tahun ya, karena waktu itu beliau masih sempat ngajar ya, ngajar taklim umum gitu. Al-Fakir sempat beberapa kali ngikut. Setelah itu beliau sudah nggak ngajar lagi karena faktor usia, faktor kesehatan. Ya alhamdulillah. Gimana beliau orangnya di mata? Nah itu di antara kelebihan beliau itu orangnya sangat humble ya kalau kita bilang. Hatta kepada kita yang masih kecil waktu itu masih ya SMA lah waktu itu ya, nggak pernah ada rasa mengecilkan, remeh dan sebagainya, enggak. Beliau akan hadapi siapa saja orang yang datang kepada beliau dengan rasa hormat, dengan rasa humble begitu. Jadi kita nggak merasa jauh ya, nggak merasa asing di mata beliau. Kita merasa dekat dengan beliau. Itu kelebihan dari Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman Ahmad Assegaf. Dan anak-anak beliau tuh seperti itu. Al-Habib Ali ya, dan lain sebagainya. Itu punya sifat yang sama dengan ayahandanya. Humble kepada orang. Jadi orang yang datang kepada beliau pertama kali pasti akan merasa udah kenal lama begitu. Karena saking humble-nya beliau, sampai orang akan merasa seperti itu. Semua orang yang berinteraksi sama beliau rasanya kayak orang yang paling disayang. Iya betul. Nah itu mungkin itu manifestasi daripada akhlak Rasulullah ya. Iya betul. Menggembirakan hati orang, ya, menyamankan hati orang gitu ya. Hadisnya ada kayak gimana Nabi itu?
itu kan termasuk daripada idkhalus surur ya. Menggembirakan orang lain merupakan sedekah juga. Ya, kita contohnya lebih gini. Kalau kita kan sering pergi ke bank ya. Oke. Ada bank yang kalau kita datang ke sana, kayaknya kesannya kurang ramah gitu ya. Akhirnya malas ke sana lagi. Akhirnya mungkin kita pindah bank. Ada satu bank ini kalau kita datang ke sana, kayaknya enak, nyaman gitu. Karena ketika datang dibuka pintunya. Mau urusan apa Pak? Diambilin tiketnya kan. Silakan ditunggu nanti dikasih apa minum atau sebagainya. Kesan itu yang akan mendalam kepada kita yang jadi customernya, dan kita akan menjadi loyal customer kepada bank itu. Ini contoh ya. Nah, begitu juga dengan guru-guru yang tadi Al-Fakir sebut, mereka melayani orang, bukan hanya murid ya, orang biasa dilayani seperti itu, akan ada keterkaitan hati, dan mereka akan tertarik dengan diri ataupun dengan agama Islam itu melalui figur si ulama-ulama ini. Seperti customer yang tertarik dengan satu bank misalkan karena pelayanannya yang maksimal. Nah, itulah yang membuat mereka itu bisa dicintai dan banyak customernya. Nah, itulah lebih kurang sama seperti sifat-sifat para ulama yang tadi Al-Fakir sebut. Jadi keramahan diri kita kepada orang lain itu akan menarik hati orang yang kita perlakukan seperti itu. Jadi mereka akan punya first impression yang baik kepada kita, karena kita akan sebagai Habib juga sebagai pendakwah. Ini kan wajah Islam ada di kita. Artinya, orang akan tertarik dengan Islam itu sesuai bergantung kepada bagaimana pendakwahnya. Iya, betul. Kalau pendakwahnya mencerminkan kesejukan, keramahan, orang pasti akan tertarik. Oh, ini Islam. Ya, jadi penting untuk dimiliki oleh para ulama, para dai dan sebagainya untuk punya sifat seperti itu. Ya, karena orang akan lihat dari apa yang kita tonjolkan pertama kali itu. Betul. Ki, kita pernah dengar riwayat menyenangkan hati seorang mukmin lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu hadis apa bukan sih, Ki? Apa perkataan ulama aja? Apa hikmah doang? Al-Fakir tidak bisa jawab secara langsung ya, karena itu harus melalui Cek dulu proses penelitian, nggak berani. Tapi dasar pemikirannya ada nggak? Kalau jadi gini Habib, ada beberapa karakter hadis-hadis itu patut dicurigai. Oke. Gitu ya. Di antaranya adalah ganjaran yang berlipat, ganjaran yang berlebihan. Oke. Ya, amalannya ringan tapi berlebihan, itu di antaranya satu. Kemudian bahasa yang digunakan itu nggak fasih ya? Nggak fasih. Karena nggak mungkin Nabi Muhammad ngomongnya nggak fasih. Nggak fasih, itu ciri ya. Karena Nabi Muhammad itu bahasanya fasih. Makanya kalau ada hadis yang rinci gitu ya, pahalanya begini nih. Amalnya padahal cuma sedikit, tapi ganjaran luar biasa, itu patut dicurigai. Gitu ya. Tapi bukan berarti langsung kita vonis nggak gitu ya. Patut dicurigai. Gitu kira-kira Habib. Masya Allah. Tapi dasar pemikirannya menyenangkan hati muslim tadi dia sampaikan tetap itu ya. ada hadisnya. Idkhalus surur, sedekah. Masya Allah. Makasih banyak ilmunya pada sore hari ini. Nggak kerasa ya, udah berapa menit Kang kita berbicara? 40 menit, alhamdulillah. Kiai, ada yang ingin disampaikan ke pendengar barangkali? Kepada para pendengar, pemirsa Rosil ya, TV dan juga radio. Untuk bulan Ramadan yang kita sekarang berada di dalamnya, kita harus memanfaatkan sebaik mungkin bulan ini dengan ibadah yang maksimal dan tentunya dengan penghayatan, karena
bulan ini adalah bulan yang hanya diberikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan para salafus soleh, mereka sangat mempersiapkan diri untuk bulan ini. Jadi pesan Al-Fakir kepada seluruh pemirsa, khususnya kepada Al-Fakir sendiri, untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang keutamaan bulan Ramadan, membaca, mendengar, memperhatikan, karena apa yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar akan mempengaruhi sikap. Dan sikap itulah yang akan menentukan bagaimana kita beramal. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa maksimal beramal ibadah di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu Habib. Amin. Jazakumullah khairan jazak Maafin. atas ilmunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan jadi wasilah hidayah buat banyak orang. Amin, amin. Maafin Habib kalau yang salah. Nggak ada salah ya pokoknya. Makin jaya dakwahnya insyaallah. Amin, doain. Mudah-mudahan Allah kuatkan langkahnya, Allah bukakan pintu ilmunya. Jazakumullah khair. Udah kasih sedekah waktu kerhasil ya Allah. Senang banget. Jangan bosan-bosan di sini. Oh enggak, girang. Pokoknya Kiai kapan waktu kosong, Bib, anak kosong nih pengen ngisi hasil. Isi datang. Insyaallah. Khusus buat Kiai. Masyaallah. Kalau bisa rutin ya. Insyaallah. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatannya. Ikhwan akhwat juga jaga kesehatan di bulan Ramadan supaya dapat banyak keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala biar semangat ibadahnya insyaallah. Jazakumullah khairan jazaa Mas Atem. Dan Mas Yusuf Zubangkit, mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.